Sebanyak 24 kepala desa terpilih dari 15 kecamatan hasil pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Bojonegoro gelombang 3 yang digelar pada 19 Februari 2020 lalu pada Rabu 1 April 2020 resmi dikukuhkan. Namun pada pelantikan yang langsung dipimpin oleh Bupati Bojonegoro Ana Muawanah ini digelar jarak jauh alias dengan video conference. Pelantikan tahap pertama ini sengaja menggunakan video jarak jauh, lantaran saat ini pemerintah tengah genting menekan penyebaran virus corona atau COVID-19 yang merebak di sejumlah wilayah. Sehingga Pemkab Bojonegoro memilih melantik kepala desa terpilih melalui video conference, yang diikuti 24 kepala desa terpilih di masing-masing kecamatan. Dalam pelantikan tersebut, Bupati Bojonegoro memberikan arahan melalui video conference yang dilakukan di ruang Comment Center Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro. Bupati perempuan pertama Kabupaten Bojonegoro ini mengingatkan agar para kades terpilih melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan harapan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 1 April tahun 2020, saya, Bupati Bojonegoro, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan Kepala Desa periode 2020-2026. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Mohon Bapak Ibu sekalian, lewat video conference ini seluruh peserta yang sedang ada di lewat virtual untuk mengikuti maupun yang hadir fisik pada di tempat ini. Semua mengikuti, termasuk yang di virtual, yang di layar ya. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Selaku kepala desa. Dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bupati juga berpesan agar kepala desa yang telah dilantik segera bertindak cepat dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten tingkat 2 dalam percepatan penanggulangan penyebaran COVID-19. Bagi para desa yang telah menganggarkan belanja tak terduga dalam APBDes-nya untuk segera menyusun rencana penggunaan anggaran dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menunjang bagi upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Forum Komunikasi Daerah, hadir Bapak Dandim 0813, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Ketua DPRD,
Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu, Forkompimcam maupun Kepala Desa yang hari ini sudah dilantik dari 24 desa. Hadirin sekalian dan masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkah rahmat dan hidayahnya, kita sekalian dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan, kearifan, kesabaran, sekaligus keikhlasan bagi kita semua dalam menjalankan fitrah kita sebagai manusia sekaligus makhluk Allah SWT yang paling mulia di dunia. Beberapa saat tadi telah kita ikuti bersama prosesi pelantikan calon kepala desa terpilih. Beberapa saat tadi telah kita ikuti bersama prosesi pelantikan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak gelombang 3 tahun 2020 dengan penuh hikmat, tertib dan lancar. Oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik. Hari ini ada 24 kepala desa. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan ridhonya sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada saudara-saudari. Dan bagi kepala desa yang baru saja dilantik, saya ingatkan bahwa sumpah jabatan yang saudara ucapkan tadi mengandung tanggung jawab dan konsekuensi yang berat, baik terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan sehingga memilih saudara, maupun kepada masyarakat yang tidak memilih saudara, dan terlebih tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, segera tentukan arah kebijakan dalam kepemimpinan 6 tahun mendatang berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan, serta harapan dan tuntutan masyarakat yang merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan kebijakan kesejahteraan masyarakat. Tanpa arah kebijakan yang jelas dan pasti, serta semaksimal mungkin mampu merangkul segala kepentingan, maka penyelenggaraan pemerintahan tidak akan mampu berjalan dengan baik dan kondusif. Artinya yang memilih tidak memilih tetap warga di desa, sehingga tidak boleh ada tebang pilih ya. Itu namanya proses demokrasi. Jadi demokrasi itu ya calonnya tidak satu, salah satu ciri khasnya. Kemudian masyarakat mempunyai hak pilihan. Begitu kita sudah dilantik, kita sebagai orang tua di desa tersebut ya, jangan pilih kasih. Ini semuanya yang hadir di sini. Hadirin sekalian dan masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang saya cintai, yang berbeda pada prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah calon kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak gelombang 3 tahun 2020 dengan prosesi periode tahun sebelumnya adalah bahwa proses ini dilaksanakan pada kondisi internasional dan nasional yang sedang berjuang bersama dalam pemerangan melawan coronavirus disease atau COVID-19 atau COVID-19. Oleh karena itulah, mengapa pelantikan dan pengambilan sumpah calon kepala desa terpilih tidak dilaksanakan secara serentak dan langsung, akan tetapi secara jarak jauh melalui video telekonferensi. Kebijakan yang diambil untuk terus melanjutkan tahapan pilkada serentak gelombang 3 tahun 2020 di mana telah berada pada tahapan akhir, yaitu pelantikan dan pengambilan sumpah calon kepala desa terpilih, semata-mata diambil didasarkan pada pertimbangan bahwa sejumlah 233 desa sampai dengan akhir April 2020 akan berakhir pada jabatan kepala desanya, sehingga agar roda penyelenggaraan pemerintah desa tetap berjalan secara optimal sebagaimana mestinya, maka keberlanjutan kepemimpinan pemerintah desa harus dipastikan tetap ada, mengingat fungsi dan peranan kepala desa sangat penting sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Musyawarah Desa. Hadirin sekalian dan masyarakat Bojonegoro yang saya banggakan, sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa saat ini situasi dan kondisi bangsa kita secara nasional berada dalam penetapan status darurat terhadap COVID-19 yang telah dinyatakan sebagai kejadian luar biasa. Oleh karena itu, saya harap para kepala desa yang telah dilantik pada hari ini segera bertindak cepat dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten tingkat 2.
dalam percepatan penanggulangan COVID-19 bagi desa yang telah menganggarkan belanja tak terduga dalam APBDes-nya untuk segera menyusun rencana penggunaan anggaran dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menunjang bagi upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Contohnya misal untuk lingkungan, yaitu penyemprotan disinfektan dan sebagainya ya. Bagi desa yang telah menganggarkan akan tetapi belum mencukupi kebutuhan anggaran kegiatan, maka segera melakukan penggeseran anggaran belanja kegiatan. Dan bagi desa yang belum menganggarkan, segera dilakukan perubahan APBDes-nya. Intinya adalah percepatan penganggaran kegiatan dan keselarasan pengambilan kebijakan dalam upaya percepatan penanggulangan COVID-19. Bagi saudara-saudari yang mungkin baru, segera untuk koordinasi dengan Pak Camat dan juga beberapa pendamping desa yang sekarang sedang fokus untuk melakukan penggeseran APBDes untuk penanganan pencegahan COVID-19. Jadi nanti Pak Camat tolong segera dibimbing sehingga ini tidak terlambat dan ini sesuai dengan beberapa amanat baik dari Kementerian Mendagri, baik dari kepolisian, baik kejaksaan, baik dari TNI, termasuk juga Kementerian Desa Tertinggal dan sebagainya. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa kondisi darurat karena COVID-19 yang saat ini melanda bangsa kita jangan menjadikan kita takut, karena ketakutan tidak akan memberikan hasil apapun. Yang harus dilakukan adalah tetap waspada, menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan, serta mendukung apapun kebijakan percepatan penanggulangan COVID-19 yang diambil oleh pemerintah pusat, provinsi maupun tingkat 2. Sekaligus saya berpesan, posisi seperti ini kalau memang ada syukuran sewajarnya. Kalau memang ingin sedekah bisa diantarkan ke rumah masing-masing. Tidak boleh mengumpulkan orang. Tolong semuanya ya, tidak boleh mengumpulkan orang, tapi kalau ingin sedekah bisa diantarkan ke rumah. Itu pun petugasnya harus yang mengerti tentang protokol pencegahan, termasuk menggunakan alat pelindung yang berstandar. Tapi kalau memang tidak ada istilahnya selamatan, saya pikir semuanya sudah melakukan selamatan. Jadi kami harapkan ini bukan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sekaligus pada posisi kepala desa dilantik, inilah tanggung jawab sebagai pemimpin. Ini bukan kita bersenang-senang. Jadi sekaligus ini ada tanda-tanda alam bahwa sebagai pemimpin kita diuji dengan segala kondisinya, dan saudara-saudari sekarang harus mulai pulang dari sini untuk segera koordinasi dengan Pak Camat ya. Yang di layar dengar ya. Ya, inilah kondisi kita semuanya. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojonegoro 1 April 2020, Bupati Bojonegoro Ana Muawana. Sekaligus nanti kami akan lakukan pembinaan serentak dengan Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim. Setelah kondisi suasana kondusif, kita lakukan pembinaan-pembinaan. Tapi ini karena situasi masih begini, yang jelas saudara bisa melaksanakan tugas tanpa menunggu waktu KLB dicabut. Demikian.